Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak Fatimah Syafaqul Ahmadiyah dalam dunia pengetahuan. Pada video kali ini, kakak akan menyampaikan materi yang berjudul Mengenal dan menunjukkan sikap terhadap globalisasi. Simak baik-baik ya. Kita akan memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama ini yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi menurut Bapak Sosiologi Indonesia yaitu Selo Sumarigan adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti suatu sistem dan kaidah yang sama. Nah, globalisasi ini telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi gaya hidup, aktivitas, berpakaian, dan hal-hal lainnya yang mengarah pada peradaban global. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua ini yaitu faktor terjadinya globalisasi. Nah, faktor terjadinya globalisasi ini menurut Dr. Patarapana et al. 2018, bahwasanya beliau menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari adanya hubungan antar negara, yang kedua kebebasan pers atau media, yang ketiga semakin majunya cara berpikir manusia, dan semakin majunya pendidikan di masyarakat. Nah, selanjutnya faktor eksternal terjadinya globalisasi yaitu yang pertama ada penemuan sarana dan komunikasi yang semakin canggih. Yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada modernisasi atau pembaharuan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini kakak akan membahas mengenai dampak globalisasi. Nah, dampak globalisasi ini telah merambah ke berbagai bidang loh teman-teman. Yang pertama yaitu bidang teknologi. Dalam bidang teknologi ini, globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, mudahnya mencari informasi, mudahnya melakukan transaksi, mudahnya berkomunikasi. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, penyebaran hoaks, yang kedua, masuknya budaya-budaya asing yang negatif, yang ketiga, banyaknya konten-konten negatif di berbagai media sosial. Nah, selanjutnya yaitu bidang yang kedua, yaitu ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, dampak positifnya yaitu yang pertama, banyaknya pengrajin-pengrajin Indonesia yang merambah hingga ke berbagai dunia. Yang kedua, yaitu meningkatnya kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, banyaknya jual beli online. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu yang pertama, ada menurunnya harga-harga jual beli pasar. Nah, bidang yang ketiga ini yaitu bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini, dampak positifnya yaitu meningkatnya pola pikir masyarakat. Yang kedua, memperluas wawasan budaya asing. Yang ketiga, memperkenalkan budaya lokal kepada seluruh dunia melalui internet. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, mudarnya nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, meningkatnya sikap individualistis. Selanjutnya, bidang yang keempat yaitu bidang politik. Dalam bidang politik ini, dampak positifnya yaitu yang pertama, ada meningkatnya kerjasama antar negara. Yang kedua, meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu tumbuhnya sikap kritis dalam pemerintahan. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, turunnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, ideologi asing mudah sekali masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, identitas negara semakin menurun. Selanjutnya yaitu bidang yang kelima. Bidang yang kelima ini ialah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, memudahkan pendidik dan peserta didik untuk mencari informasi mengenai pembelajaran. Yang ketiga yaitu adanya pertukaran pelajar untuk menambah wawasan dan pengalaman. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, menurunkan kualitas moral peserta didik. Yang kedua,
pendidikan yang lebih mengutamakan hasil daripada proses. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang terakhir. Materi yang terakhir ini yaitu sikap untuk menghadapi globalisasi. Nah, sikap untuk menghadapi globalisasi yaitu dengan cara yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri peserta didik sebagai bentuk penguatan jati diri bangsa. Yang ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan cara menanamkan sifat-sifat terbuka dan mau menerima perubahan. Wah, tak terasa waktu kita sudah habis ya teman-teman. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.